Sebagian ulama mengatakan man qara'a ratib wahid wa arba'in marrah qudiyat hajatu ayyan kanat. Barang siapa yang membaca ratib al-attas 41 kali 41 kali maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata. Nah, jelas teman-teman ya, siapa yang membaca ratib al-attas 41 kali maka seluruh hajatnya, seluruh permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali. Diriwayatkan bahwasanya ada sekelompok perampok. Sekelompok perampok ini pengen ngerampok ke satu kampung. Itu perampok begitu dengar satu kampung nih baca ini perampok panik, langsung ngatakan udah deh kita nggak jadi ngerampok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras saudaraku dan sahabat-sahabat Mar27 dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan menanggapi lagi sahabat pernyataan dari Hanif Al-Attas. Menurut saya pernyataan ini aneh dan menyesatkan umat sahabat. Pernyataan-pernyataan seperti ini kita harus luruskan ya, karena yaitu tadi sangat menyesatkan umat. Hanif Al-Attas sedang menjelaskan keutamaan membaca ratib Al-Attas. Jadi Hanif Al-Attas ini sedang menjelaskan kepada jamaahnya. Dia mengatakan sebagian ulama memberikan faedah barang siapa yang membaca ratib Al-Attas sebanyak 41 kali maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya sahabat. Kok bisa seperti itu ya? Sedangkan yang mengarang kitabnya dia sendiri, kok faedahnya dia sendiri yang menentukan. Ini aneh sekaligus lucu sahabat. Dalam urusan soal amal ibadah, yang berhak memberikan ganjaran, baik itu pahala, surga, neraka, atau berupa faedah lainnya, itu harus datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ulama pun memberi faedah berupa sebuah amalan dengan catatan faedah tersebut disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Contoh begini sahabat, ada ustadz, ada kiai yang mengatakan siapa saja yang rajin berzikir maka hatinya akan menjadi tenang. Ini bisa dibenarkan sahabat, karena memang jelas dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Contoh lagi, misalkan ada kiai ustadz mengatakan kalau kalian rajin sholat, kemudian sholat kalian khusyuk, maka sholat kalian bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini cocok faedahnya sahabat, karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah ini baru benar. Nah kalau si Hanif ini kalau membaca ratib Al-Attas sebanyak 41 kali maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya. Ini faedah dari mana? Sedang sekelas kitab Bukhari Muslim tidak ada yang seperti itu sahabat. Padahal kitab-kitab tersebut sampai hari ini masih dijadikan rujukan di seluruh dunia. Tidak ada faedah-faedah seperti itu. Nah ini kok berani-beraninya ngarang-ngarang siapa saja yang membaca ratib Al-Attas sebanyak 41 kali maka seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau ini benar sahabat, kenapa di Pilpres ini contoh saja sahabat ya, kok yang mereka usung kalah, yakni Anies Baswedan. Sekali lagi ini contoh saja, karena mereka akan pengamal kitab ratib Al-Attas. Kemudian seandainya ini benar, membaca ratib Al-Attas sebanyak 41 kali bisa mengabulkan seluruh hajat, coba minta kepada Allah agar nasabah Alawi ini diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini simpel sahabat ya. Jadi stop ngarang-ngarang memberikan faedah yang kalian karang sendiri. Mari kita simak videonya sahabat. Sebagian ulama mengatakan man qara'a ratib wahid wa arba'in marrah qudiyat hajatu ayyan kanat. Barang siapa yang membaca ratib Al-Attas 41 kali maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. 41 kali ini bagaimana?
Kalau mau baca model yang 41 kali tadi, maka baca 41 kali yang awalnya sekali aja tuh, Fatihah pertama sekali, A'udzubillahi minasyaitonir rajim pertama sekali, Law anzalna sekali. Habis itu dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai ya Allah bihanya ini 41 kali dibaca, diulang. Paham nggak? Jelas atau tidak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai ya Allah bihusnul khatimahnya ini 41 kali diulang. Nah, setelahnya sampai akhir, sampai doa cukup baca sekali karena itu tambahan. Kira-kira jelas? Nah, siapa yang baca ini 41 kali, kata sebagian ulama, qudiyat hajatu ayat kanat. Hajatnya dikabulkan oleh Allah bagaimanapun hajatnya. Yang 41 kali itu yang asal ratibnya. Siapa yang membaca ratib al-atas 41 kali, maka seluruh hajatnya, seluruh permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ini tanpa terkecuali. Makanya saya katakan ini bisa menyesatkan umat. Karena apa? Ya karena para ulama-ulama yang jelas masyhur seperti Imam Bukhari, Imam Muslim yang punya kitab luar biasa, dikenal sampai dengan hari ini, tidak pernah memberikan faedah-faedah khusus seperti itu. Coba kita simak video yang kedua ini sahabat. Yang ini jelas kita harus lagi sahabatku ya. Kata Hanif Al-Atos, ada satu kisah sekelompok perampok masuk ke sebuah perkampungan atau sebuah tempat. Tapi perampok itu nggak jadi merampok, gara-gara masyarakatnya pada waktu itu sedang membaca ramai-ramai kitab Rawatib Al-Atos. Padahal mungkin perampok yang nggak jadi merampok karena dengar suara ramai-ramai ya. Oke, kita simak videonya. Diriwayatkan bahwasanya ada sekelompok perampok. Sekelompok perampok ini pengen ngerampok ke satu kampung. Kebetulan orang kampung ini baca Ratib Al-Atas, baca Ratibnya Habib Abdul Rahman. Nah, ketika kelompok ini lagi mau masuk, dia dengar lagi rame-rame baca Bismillah ya amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Rame-rame nih didengar nih. Penduduk kampung tersebut rame-rame lagi baca Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Dengan nama Allah kami beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia tidak ada kekhawatiran atasnya, la khaufun alaih. Tidak ada kekhawatiran atasnya sama sekali barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perampok. Begitu dengar satu kampung nih baca ini perampok panik langsung ngatakan udah deh, kita nggak jadi ngerampok di sini. Batal, kita nggak jadi ngerampok di sini. Kenapa? Karena penduduk kampung sini mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilindungi Allah, mereka dijaga Allah, mereka beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka la khaufun alaih, maka tidak ada kekhawatiran atasnya, tidak ada yang perlu ditakuti atasnya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sahabat ya. Jadi perampok itu nggak jadi merampok dikarenakan sedang mendengar masyarakatnya rame-rame membaca kitab Ratib Al-Atas. Ini artinya Hanif memberikan faedah khusus bahwa Ratib Al-Atas itu bisa mencegah dari para perampok atau kejahatan lain. Ya nggak benar faedahnya seperti ini. Kalau doa-doa misalkan agar kita terhindar dari gangguan manusia, ya ada doanya sahabat. Itu jelas disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya intinya boleh faedah-faedah itu diberikan kalau memang berkesesuaian dengan atau diambil dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.